juga Yesus penebus. Sudilah doakan. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Profil SMP Santo Yosep Litong Nihuta. Sejarah berdirinya. SMP Santo Yosep Litong Nihuta berdiri pada tanggal 1 Agustus 1954. Awal mula didirikan sekolah ini dalam rangka membantu masyarakat dan sekitarnya, khususnya dari pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Maka Kongregasi Susteran mendirikan sekolah ini yang diberi nama SMP Santo Yosep Litong Nihuta. Kepala sekolah yang pertama sekali adalah Suster Virginie dan beberapa guru-guru antara lain. Yang pertama, Bapak Saur Simanulang. Yang kedua, Bapak Rosman Simamora. Yang ketiga, Pastor G.A. Kroll. Awal mula berdirinya sekolah ini masih dalam keadaan sederhana. Keadaan gedung waktu itu masih berada di Susteran. Jumlah siswa 75 orang dan ruangan kelas hanya satu kelas, dikarenakan ruangan yang belum memadai. Setelah beberapa tahun proses pembelajaran berjalan dengan baik dan telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958, maka pemerintah memberikan bantuan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan tanggal 16 Juni tahun 1960 nomor 4943/BI terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1959. Sehingga sejak tanggal 1 Agustus 1959, SMP Santo Yosep Litong Nihuta berubah status menjadi sekolah swasta berbantuan di bawah asuhan Yayasan Abdi Rakyat Balige. Setelah sekolah ini berjalan sesuai dengan proses, pada tanggal 1 Agustus 1965 berubah status kembali dari sekolah swasta berbantuan menjadi sekolah swasta bersubsidi dan sekaligus mengangkat guru-guru menjadi guru negeri diperbantukan. Setelah perubahan tersebut, proses pembelajaran di sekolah ini berjalan dengan baik dikarenakan adanya kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan. Pada tahun 1975, Susteran KSFL menyerahkan sepenuhnya SMP ini ke Yayasan Abdi Rakyat Balige. Mulai tahun 1975, sekolah ini menjadi bagian dari Yayasan Abdi Rakyat Balige sampai tahun 2001. Pada tahun 1979, SMP ini sudah merayakan Pesta Perak, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1979. Sesuai dengan perkembangan zaman, SMP ini semakin maju, dan SMP ini pindah lagi ke Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosep Medan terhitung mulai tanggal 1 April 2001.
Pada tahun 2004, SMP ini seharusnya sudah merayakan pesta emas. Tetapi karena keadaan kemajuan, pada waktu itu tidak mengizinkan. Walaupun pesta itu tidak terlaksana, tidak merubah semangat para tenaga pendidik dalam memajukan sekolah ini. Setelah berjalan beberapa tahun, sekolah ini pindah yayasan ke Santo Yosep Medan di Pematang Siantar pada 1 September 2016 sampai saat ini. SMP Santo Yosep ini sudah menamatkan atau meluluskan siswa dengan jumlah 7.500 siswa, mulai sejak berdiri sampai saat ini. Yang kedua, keadaan personalia. Keadaan kepala sekolah. Sejak sekolah berdiri sampai sekarang, telah 13 kali pergantian periode kepala sekolah, yakni yang pertama, Suster Virgin, mulai tanggal 1 Agustus 1954 sampai 31 Agustus 1971. Yang kedua, Suster Elizabeth, mulai tanggal 1 September 1971 sampai 31 Desember 1974. Yang ketiga, Suster Agustina, mulai tanggal 1 Januari 1975 sampai 31 Desember 1977. Yang keempat, Suster Skolastika, mulai tanggal 1 Januari 1978 sampai 31 Desember 1978. Yang kelima, Pak B.A. Pakpahan, mulai tanggal 1 Januari 1978 sampai 1999. Yang keenam, Bapak Ramidin Sirait, mulai tahun 1999 sampai 2003. Yang ketujuh, Suster Ansinla Lumban Batu, mulai tahun 2003 sampai 2006. Yang kedelapan, Suster Francine Huta Barat, mulai tahun 2006 sampai 2008. Yang kesembilan, Suster Aneta Samosir, mulai tahun 2008 sampai 2012. Yang kesepuluh, Suster Bernadette Panjaitan, mulai tahun 2012 sampai 2014. Yang ke-11, Suster Roberta Banjarnahor, mulai tahun 2014 sampai 2015. Yang ke-12, Suster Jen Sagala, mulai tahun 2015 sampai 2018. Yang ke-13, Suster Maristella Tumorang, mulai tahun 2018 sampai sekarang. Keadaan guru-guru dan staf pegawai yang masih aktif sampai sekarang. Yang pertama, Puka Selaban SPD. Yang kedua, Elis Sirait AMD. Yang ketiga, Freddy Sitohang MPD. Yang keempat, Arpansa Simbolon SAG. Yang kelima, Wen Mario Aritonang SPD. Yang keenam, Anna Sianipar SPD. Yang ketujuh, Suandi Siburian AMD. Visi dan misi SMP Santo Yosep Litong Nihuta. Adapun visinya adalah berkualitas, tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu bersaing dalam prestasi, serta terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Misinya adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan berprestasi sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar dan terampil dalam era globalisasi. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral agama, penguasaan ilmu, dan keterampilan hidup. Yang keempat adalah meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar pendidikan nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, moto
Adapun moto sekolah SMP Santo Yosef adalah Non Scholae Sed Vitae Discimus, yang artinya kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Yang kelima, fasilitas SMP Santo Yosef Litong Nihuta. SMP Santo Yosef memiliki fasilitas dalam membantu proses pembelajaran, yaitu ruang belajar, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, dan yang lain. Alumni SMP Santo Yosef yang sudah bekerja, salah satunya adalah Insinyur Lamhot Sinaga sebagai anggota DPR RI, dan masih banyak lagi alumni yang sudah bekerja di instansi-instansi lainnya. Demikian profil SMP Santo Yosef Litong Nihuta. Shalom, Horas, Horas, Horas.